Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Singkat Honian, edisi Rabu 26 Oktober 2016. Renungan dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Frater Diakon Gregorius Gently Imawan SCY. Sebelumnya marilah kita mendengarkan bacaan Injil yang akan menjadi pokok permenungan kita. Pembacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Pertanyaan itu bagi saya sendiri mengisyaratkan bahwa manusia itu tidak jauh dari ketakutan yang dihadapi. Manusia, secara khusus orang yang bertanya kepada Yesus, ingin mempertanyakan diri bahwa ia ingin mencari jaminan atas ketakutan, yakni ketakutan dirinya sebagai manusia. Berbicara soal ketakutan manusia, ada sebuah tulisan yang sangat reflektif dan patut kita renungkan bersama. Manusia itu cenderung takut akan sesuatu yang tidak diketahuinya, begitu kata orang bijak. Ketika Anda sedang dalam posisi kecukupan harta, hal yang paling Anda takuti adalah jatuh miskin. Kenapa? Karena sudah tertanam dalam benak kita masing-masing, baik melalui pengamatan maupun informasi, bahwa miskin itu adalah hal yang sangat menakutkan. Kesedihan, kesulitan, kehinaan, kekurangan, dan masih banyak lagi. Karena ketakutan itulah banyak manusia yang kadang melakukan segala cara untuk tidak jatuh miskin. Iya, lagi-lagi ketakutan yang dihadapi oleh manusia. Pagi hari mereka berpikir dunia, sore dunia, dan sampai malam yang mereka pikirkan adalah dunia. Begitulah ketakutan atau kekhawatiran manusia. Begitu terus selama bertahun-tahun, bahkan sampai matinya, dunia menjadi Tuhannya tanpa sadar. Dia bertuhan, tetapi Tuhannya kalah oleh dunianya. Sampai ketika Tuhan begitu sayang kepadanya, diambillah semua dunianya
sehingga bayangan ketakutannya sungguh-sungguh terjadi. Dia terjun ke lembah yang tidak diketahuinya, yakni pengalaman konkret apa yang menjadi ketakutannya. Perlahan-lahan baju kehormatannya dilucuti, perhiasan-perhiasan dunia terampas dari tangannya. Tiba-tiba dia telanjang, tidak punya apa-apa. Marah, kecewa, malu, takut, dan segala hal bercampur aduk di dalam hatinya. Waktu berlalu, dan ternyata dia menjadi biasa dengan dunianya sekarang. Dia menjadi orang yang ikhlas sesudah baju kesombongannya dilucuti melalui pengalaman ketakutannya dialami secara nyata. Dia lebih mudah pada akhirnya menemukan Tuhannya ketika tidak lagi terbebani oleh ukuran dunia yang menjadi sumber ketakutannya. Sepenuhnya dia serahkan diri kepada Tuhan. Semua yang terjadi adalah kebaikannya, yakni kebaikan Tuhan sendiri. Dia beradaptasi dan berdamai dengan dunianya. Dia, yakni manusia, pada akhirnya menjadi orang yang penuh syukur, tenang, dan damai dalam menghadapi situasinya, yaitu realitas ketakutan yang terjadi. Ada orang bijak berkata, terkadang memang Tuhan Allah mengambil segalanya dari seorang manusia supaya ia dapat membantu manusia untuk menemukan Tuhannya. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman ketakutan adalah pengalaman manusiawi. Kita kadang cemas, khawatir dalam segala sesuatu, terlebih berkaitan dengan hidup kita sebagai manusia. Namun yakinlah, di dalam ketakutan itu, di balik peristiwa itu, Tuhan ingin menyapa kita. Tuhan memberkati. Amin.